Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat dan rekan tani sekalian dimanapun berada. Bersama saya kembali Budi Harto di channel Panduan Budidaya Tanaman. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan beberapa sahabat dan rekan tani kita, serta menjelaskan tentang peran dan manfaat maupun persamaan dan perbedaan antara enzim dengan hormon tanaman. Untuk dipahami bersama bahwa baik enzim maupun hormon tanaman merupakan satuan kecil dari persenyawaan biokimia yang terdapat di dalam tubuh tanaman yang punya peranan masing-masing. Namun secara proses pembentukan dan keberadaannya merupakan susunan atau kumpulan dari unsur-unsur hara mikro esensial yang didapatkan oleh tanaman melalui proses serapan, baik melalui akar, batang, ataupun daun. Kemudian baik hormon maupun enzim sama-sama berperan sebagai fasilitator dalam setiap proses metabolisme dan fisiologi tanaman. Namun ada perbedaan di mana enzim lebih cenderung sebagai katalisator pada proses-proses sintesa bahan-bahan atau senyawa biokimia yang ada di dalam tubuh tanaman, sedangkan hormon merupakan satuan senyawa kimia kecil yang terdapat di jaringan tanaman yang berfungsi untuk mendorong atau mensupport serta merangsang proses percepatan dalam perubahan tumbuh kembangnya tanaman, baik dalam pertumbuhan vegetatif maupun pertumbuhan generatif. Dan pada dasarnya setiap proses metabolisme yang berhubungan dengan sintesa atau pembentukan atau penyusunan bahan-bahan berupa senyawa-senyawa biokimia, baik protein, lemak maupun karbohidrat, dalam perjalanan prosesnya selalu akan didampingi oleh enzim yang berperan untuk mempercepat dan mempermudah proses tersebut, sehingga hasil dari sintesa baik berupa pembentukan maupun perombakan dari senyawa-senyawa biokimia tersebut bisa berjalan lebih cepat, lebih baik, dan lebih maksimal. Karena itu apabila keberadaan enzim dalam tubuh ataupun jaringan tanaman tidak normal atau tidak cukup, maka akan mengganggu dan menghambat segala proses metabolisme tanaman itu sendiri, yang pada akhirnya akan membuat pertumbuhan dan perkembangan tanaman berjalan lebih lambat dan bahkan bisa membuat tanaman akan sulit untuk tumbuh dan berkembang. Pada proses-proses metabolisme, layaknya perombakan bahan-bahan hasil fotosintat menjadi bahan makanan atau perombakan hasil fotosintat menjadi cadangan makanan, serta perombakan cadangan makanan menjadi energi tumbuh kembangnya tanaman, kesemuanya selalu melibatkan enzim. Bila diibaratkan, enzim tersebut merupakan sarana atau peralatan yang digunakan untuk bisa memfasilitasi atau membuat semua pekerjaan yang kita lakukan menjadi lebih mudah dan lebih cepat. Sebagai contoh, enzim amilase yang sangat berperan aktif dalam segala proses metabolisme makhluk hidup, baik hewan, manusia maupun tumbuhan, di mana enzim ini sangat berperan dalam proses-proses sintesa, perombakan, dan penyusunan serta pembentukan senyawa-senyawa biokimia seperti protein, karbohidrat maupun lemak, serta sangat berperan aktif dalam proses pembentukan atau sintesa senyawa-senyawa kimia menjadi derivasi atau keturunan dari senyawa-senyawa biokimia tersebut yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan fisiologi tanaman. Berbeda dengan hormon, di mana satuan biokimia kecil ini berada selalu di bagian-bagian titik tumbuh tanaman, sehingga keberadaannya bisa memacu atau merangsang perubahan-perubahan fisik tanaman, baik secara tekstur, struktur, dan postur tanaman itu sendiri, yang dipacu melalui pemberdayaan sel-sel yang bersifat aktif, sehingga akan berefek pada penambahan ukuran postur tanaman seperti memanjang, melebar, kemudian membesar, dan sebagainya. Dan pada dasarnya hormon juga merupakan keturunan dari enzim
namun dalam perannya lebih spesifikasi pada perangsangan, sedangkan enzim lebih berperan pada proses-proses sintesa atau pembentukan dan perombakan. Kesamaan lain antara hormon dengan enzim di mana keduanya merupakan akumulasi atau susunan dari senyawa-senyawa mikro esensial. Meski keberadaan keduanya, baik hormon maupun enzim di dalam tubuh tanaman, relatif sangat sedikit. Karena apabila kondisi dan keberadaan baik hormon maupun enzim di dalam tubuh tanaman bila berlebihan dari standar normalnya, maka akan membuat ketidakseimbangan dalam setiap proses fisiologi yang bisa menimbulkan penyakit-penyakit fisiologi akibat dominasi baik hormon maupun enzim di dalam tubuh tanaman. Karena itulah apabila kondisi tanaman kita sudah bisa tumbuh dan berkembang secara normal dan ideal dengan kecukupan asupan hara dan nutrisi yang lengkap, maka secara otomatis tanaman bisa memproduksi enzim dan hormon tumbuhnya sendiri. Apalagi bila dalam proses pemberian nutrisi hara kita selalu menyertakan unsur-unsur hara mikro esensial yang nantinya akan menjadi bahan baku pada proses sintesa senyawa-senyawa biokimia untuk dijadikan senyawa-senyawa kecil layaknya enzim maupun hormon pengatur tumbuh. Kemudian daripada itu, dengan keberadaan hormon maupun enzim yang ada di jaringan tanaman, bila dalam komposisi dan jumlah yang wajar serta normal, akan bisa meningkatkan ketahanan tanaman karena peran enzim dalam proses pembentukan antibodi tanaman akan berjalan lebih baik dan lebih maksimal. Berbeda dengan hormon, di mana tugasnya hanya selalu merangsang dan selalu merangsang tanaman untuk tumbuh dan berkembang, sehingga apabila tidak didukung dengan asupan hara dan nutrisi yang cukup, akan membuat pemaksaan pada tanaman yang membuat tanaman menjadi lemah, rentan, dan mudah terserang hama dan penyakit, maupun mudah abnormal ketika terpapar kondisi cuaca yang lebih ekstrim. Karena sejatinya hormon pengatur tumbuh tadi lebih cenderung akan memaksa sel-sel yang bersifat aktif tumbuh untuk selalu membelah dan memperbanyak sel tanpa memberikan asupan isi, nutrisi ataupun bahan biokimia yang bisa berperan sebagai bahan pengisian padat pada sitoplasma yang pada akhirnya hanya akan merangsang sel-sel tersebut dengan cara membesar melalui tingkat serapan air yang cepat, sehingga akan meningkatkan tekanan turgor yang pada akhirnya akan berimbas pada proses perkembangan, pembesaran, dan pertumbuhan tanaman yang dalam kondisi ekstrim akan membuat tanaman itu lemah karena tanpa didukung oleh peningkatan isi volume plasma sel dengan partikel padat, sehingga akan membuat jaringan tanaman menjadi lebih lemah, apalagi ketika terpapar dengan radiasi sinar matahari yang cukup panas. Jadi dengan kata lain, bahwa hormon merupakan hasil dari sintesa yang sudah dilakukan oleh enzim yang mempunyai karakter yang hampir mirip dengan karakter enzim secara susunan dan komposisinya, namun secara peranannya akan berbeda jauh antara enzim dengan hormon, di mana hormon lebih cenderung pada proses perangsangan tumbuh kembangnya tanaman, sedangkan enzim lebih cenderung pada proses katalisator atau mempercepat dan mempermudah proses-proses aktivitas metabolisme dan fisiologi yang ada di dalam tubuh dan jaringan tanaman itu sendiri. Jadi demikian sahabat dan rekan tani, nanti akan saya lanjutkan pembahasannya untuk masalah enzim dan hormon ini, mengingat masih banyak lagi yang harus kita kaji menurut kajian fisiologi maupun kajian ekologi tanamannya. Namun demikian, semoga dengan penjelasan singkat ini bisa memberikan manfaat terbaik bagi kita semua. Saya Budi Harto dari Stabat, Langkat, Sumatera Utara. Salam tani, jayalah petani Indonesia. Barakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.